Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Peningkatan jumlah warga binaan di dalam, baik narapidana maupun tahanan itu semakin hari semakin meningkat karena tingkat kejahatan di luar, kriminal di luar makin tinggi. Masyarakat tentu tidak panik dengan isu ini, karena memang awalnya ini kan laporan di Gambia, Afrika itu mengenai pada 66 anak yang progresif menurun fungsi ginjalnya. Selamat pagi dari kawasan Bukit Mulyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Penghuni lapas Bau-Bau terus meningkat setiap bulannya. Tercatat ada 572 orang, sementara Agustus lalu tercatat 527 orang. Baru 2 bulan sudah bertambah 45 tahanan baru. Warga kota Bau-Bau diminta tidak panik dengan maraknya kasus gangguan ginjal akut progresif pada anak. Dinas Kesehatan Bau-Bau memastikan untuk sementara obat paracetamol sirup dilarang beredar ke masyarakat. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Senin 24 Oktober 2022. Bersama saya Rizka Harlina. Sebelum kita ke berita yang pertama, berikut kami sampaikan informasi terkait kasus COVID-19 di tanah air. Pemerintah melapor kasus baru Corona COVID-19 23 Oktober 2022 terdata ada penambahan sebanyak 1.685 kasus dari 34 provinsi di Indonesia. Provinsi yang paling banyak melaporkan kasus selama 24 jam terakhir yakni DKI Jakarta. Dengan bertambahnya 1.685 kasus corona, total positif corona di Indonesia sebanyak 6.470.961. Pemerintah juga melaporkan pasien corona yang sembuh sebanyak 1.206 orang sehingga total kasus sembuh dari corona sebanyak 6.293.147 orang. Sementara masih berdasarkan data yang sama, ada 13 pasien COVID-19 yang meninggal dunia hari ini. Dengan demikian total kasus kematian akibat corona menjadi 158.429. Berdasarkan data sebaran per daerah, provinsi paling banyak melaporkan kasus corona adalah DKI Jakarta sebanyak 643 kasus. Kemudian disusul oleh Jawa Timur 279 kasus dan Jawa Barat 209 kasus. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita ke berita yang pertama, penghuni lapas Bau-Bau terus meningkat setiap bulannya. Tercatat ada 572 orang, sementara Agustus lalu tercatat 527 orang. Baru 2 bulan sudah bertambah 45 tahanan baru. Selengkapnya Ode Nurliani melaporkan. Warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bau-Bau terus bertambah setiap bulannya, sering dengan banyaknya orang-orang melakukan tindakan melanggar hukum yang kini berproses di kepolisian hingga berakhir di meja sidang. Catatan Kepala Lapas Bau-Bau Herman Mulawarman per 23 Oktober 2022, jumlah penghuni pemasyarakatan mencapai 515 orang. Angka tersebut belum termasuk tahanan yang berada di Polsek dan Polres di beberapa wilayah kerjanya mulai dari Polres Bau-Bau, Buton, Wakatobi hingga Bombana. Herman menyebutkan yang berada di dalam lapas saat ini ada 515 orang, namun masih ada juga 57 tahanan di Polres dan Polsek. Ia merinci bila seluruh tahanan telah menjalani sidang di pengadilan, penghuni lapas Bau-Bau akan mencapai 572 narapidana, sementara kapasitas lapas sesungguhnya 196 orang. Dari data yang ada, 83 diantaranya residivis dan 6 orang tahanan anak. Peningkatan jumlah warga binaan di dalam, baik narapidana maupun tahanan itu semakin hari semakin meningkat karena tingkat kejahatan di luar, kriminal di luar makin tinggi. Kemarin kita juga menerima kiriman dari
Kendari dipindahkan ke sini. Lebih jauh, kata Herman, seluruh napi didominasi kasus tindak pidana umum dengan angka 485 orang, disusul kasus narkoba 78 orang, dan korupsi 8 orang, serta pidana seumur hidup 1 orang. Sementara 57 tahanan masih tersebar di Polres Buton 21 orang, Polres Bau-Bau 22 tahanan, Polres Wakatobi 3 orang, dan Polres Bombana 11 tahanan. Selama pandemi sebelum masuk ke Blok Hunian, kata Herman, para tahanan baru yang diantar langsung aparat penegak hukum bakal menjalani swab antigen sebagai langkah antisipasi penularan COVID-19 di dalam lapas. Sementara itu, jumlah penghuni lapas Bau-Bau pada Agustus lalu tercatat 527 orang, baru 2 bulan sudah bertambah 45 tahanan baru. Wa'odin Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Sejumlah harga pangan di Bau-Bau pada pekan ke-3 Oktober terpantau stabil. Pantauan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bau-Bau di 3 pasar berbeda untuk pekan ke-3 Oktober, harga cabai terus turun seperti cabai keriting dari Rp40.000 menjadi Rp35.000 per kilogram dan cabai rawit dari Rp60.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sejumlah sayuran lainnya juga menurun, seperti bawang merah dari Rp35.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bau-Bau Lode Ali Hasan, beberapa item barang yang naik pekan ke-3 Oktober yakni buncis dan wortel. Keduanya naik karena stok terbatas dan permintaan pasar yang cukup meningkat. Sama halnya dengan ikan kembung dari Rp25.000 menjadi Rp26.000, sedangkan cakalang dari Rp28.000 naik Rp30.000 per kilogram. Kenaikan 2 jenis ikan ini berhasil kenaikan 2 jenis ikan itu karena hasil tangkapan nelayan agak berkurang stok dari wilayah di Kepulauan Buton. Adapun harga kebutuhan lainnya masih tergolong stabil, beras kepala Rp11.400 per kilogram, gula pasir Rp15.000 per kilogram, minyak goreng kemasan 5 liter merek Bimoli Rp110.000 per kilogram, dan Sania Rp88.000 per 5 liter. Daging sapi Rp140 per kilogram, telur ayam ras Rp56.000 per rak, selanjutnya ayam potong jumbo Rp65.000 per ekor. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Warga Kota Bau-Bau diminta tidak panik dengan maraknya kasus gangguan ginjal akut progresif pada anak. Dinkes Bau-Bau memastikan untuk sementara obat paracetamol sirup dilarang beredar ke masyarakat. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Masyarakat untuk tidak panik dengan isu ini. Jadi memang awalnya ini kan laporan di Gambia, Afrika, itu mengenai pada 66 anak yang progresif menurun fungsi ginjalnya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Dr. Lukman, spesialis penyakit dalam, meminta masyarakat tidak panik dengan maraknya kasus gangguan ginjal akut, progresif atipikal akut kidney injury atau AKI yang tajam pada anak, utamanya di bawah usia 5 tahun. Terkait isu terhangat ini, kata Lukman, pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis untuk melakukan upaya penelitian melalui para epidemiolog untuk mencari penyebab pasti meningkatnya kasus kematian anak akibat gangguan ginjal akut tersebut. Masyarakat untuk tidak panik dengan isu ini. Jadi memang awalnya ini kan laporan di Gambia, Afrika, itu mengenai pada 66 anak yang progresif menurun fungsi ginjalnya. Kita tetap menunggu pengumuman resmi dari BPOM apa penyebab pasti dari hal ini. Tetapi pemerintah lewat Kementerian Kesehatan sudah menyediakan link untuk penyelidikan epidemiologi untuk satu data, sistem pelaporan satu link kalau ada kasus-kasus penurunan progresif dari fungsi ginjal, terutama pada anak. Lukman menyebut kasus serupa sudah pernah ada di Kota Bau-Bau dan sebelumnya dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Bau-Bau. Kemarin ada satu pasien dengan progresivitas penurunan fungsi ginjal anak kecil dari Desa Bahari, Sampulawa ya. Tapi itu sudah dilakukan penyelidikan epidemiologi dari Dinas Kesehatan setempat dan saya menanyai linknya sudah tersambung juga untuk penyelidikan epidemiologinya. Jadi ini connect semua. Surveillance kita tingkat lapangan sudah melaporkan ini sampai provinsi dan ke pusat.
Sebagai langkah kewaspadaan, Lukman telah meminta rekan sesama dokter khususnya yang membuka praktek untuk sementara waktu tidak meresepkan obat-obat berupa sirup yang mengandung paracetamol dan yang lainnya. Dianjurkan untuk menggunakan obat tablet atau puyer untuk anak-anak. Demikian halnya juga di wilayah kerja Dinkes yang meliputi puskesmas hingga rumah sakit. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penghuni lapas Bau-Bau terus meningkat setiap bulannya, tercatat ada 572 orang. Sementara Agustus lalu tercatat 527 orang. Baru 2 bulan sudah bertambah 45 tahanan baru. Warga kota Bau-Bau diminta tidak panik dengan maraknya kasus gangguan ginjal akut progresif pada anak. Dinkes Bau-Bau memastikan untuk sementara obat paracetamol sirup dilarang beredar ke masyarakat. Demikian Warta Kapten hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, kami ucapkan selamat pagi.